Ngopi. Ngobrol pagi. Ngopi, ngobrol pagi-pagi. Ngopi, ngobrol pagi-pagi. Ngopi Di Radio Magelang FM. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo selamat pagi sobat pendengar. Wah, kayaknya udah lama banget ya kita gak ketemu ya setelah sekian purnama memisahkan kita. Nah, sekarang pagi hari yang spesial ini kita hadir kembali dalam program acara Ngopi, Ngobrol Pagi. Dan ngomong-ngomong nih soal ngopi di pagi hari ini, pernah gak sih Anda ini masuk ke dalam kategori yang grogian atau mungkin bisa dibilang cukup panik gitu ya ketika bicara di depan umum? Nah, ini kayaknya nggak ada salahnya juga sih Anda perlu yang namanya belajar public speaking. Nah, di dalam public speaking juga sebenarnya merupakan sebuah komunikasi antara pemateri dan juga pendengar begitu ya. Dan di dalam public speaking juga nih sobat pendengar, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita pelajari, seperti halnya kita harus menguasai materi begitu. Kemudian kita harus menguasai panggung ya dan lain-lain. Aduh, kayaknya kita belum begitu paham. Nah, untuk pagi hari ini biar kita paham dan sahabat-sahabat semua juga paham nih, kita bakal menghadirkan seorang narasumber yang keren abis sih di Kota Magelang ini dan cukup terkenal. Nah, beliau ini adalah Bunda Sas ya panggilannya, Ibu Sasmiati Satya Widyastuti. Nah, beliau ini adalah owner ya sekaligus pelatih, di mana beliau ini mendirikan SAS Center, sekolah pengembangan diri yang berlokasi di Jalan Penembahan Senopati nomor 12C, Kemidorejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Nah, sekarang nih sobat pendengar, kita sudah ada bersama beliau. Kita ulik lebih dalam ya sama beliau. Oke. Halo, selamat pagi Bunda. Panggilnya apa nih, Mbak apa Bunda? Kayaknya kita sama-sama muda. Selamat pagi Mbak Gita. Bunda aja. Oh, Bunda aja kita ya? jauh banget loh usianya. Oke, Bunda. Selamat gini aja ya karena corona ya. Iya, karena corona kita cukup dengan apa istilahnya kalau begini nih? Salam jarak jauh Oke, gitu ya. namaste gitu ya. Namaste. Oke, nggak Ya. apa-apa. Gimana kabarnya Bunda pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Apa kabar juga ini, kalau saya selalu sebut sahabat SAS Center gitu. Kalau di Magelang FM apa nih sebutan untuk anak-anak muda? Sahabat pendengar. Sahabat pendengar gitu Iya. ya. Oke. Dan terima kasih sekali hari ini pagi ini saya diundang dan spesial nih SAS Center untuk bisa bersama sahabat Magelang FM. Apa yang bisa saya bantu? Nah, ini gini nih. Ngomong-ngomong nih ya, by the way, wah ini bahasa kerennya zaman sekarang ya. Ini setiap manusia kan pasti punya dong ya namanya bakat atau mungkin terlahir memiliki bakat. Kalau dari Bunda sendiri setuju nggak sih? Dan memang harus diasah atau enggak begitu? Mungkin bisa dijawab sedikit. Jadi begini, setiap orang, setiap manusia masing-masing punya bakat. Akan tetapi yang tidak punya bakat tetap bisa mengasah kemampuan jika ingin terjun di dalam masyarakat. Macam-macam keterampilan itu, bisa public speaking, bisa seni, bisa hal lain gitu. Dan tentu yang penting adalah setiap orang mempunyai bakat ataupun tidak adalah mau belajar, mau merubah diri. Apalagi orang-orang yang berani out of the box, keluar dari zona nyamannya, maka dia akan menjadi orang-orang yang berani tantangan dan siap untuk meraih sukses sesuai yang ia mau, kan begitu. Tapi misalnya nih Bunda, misalnya kita terlahir punya bakat nih, tapi kadang bakat kita nggak tahu nih mau apa. Caranya untuk menemukan itu kadang gimana sih? Suka susah gitu Bunda. Memang sebenarnya ada beberapa cara ya untuk menemukan bakat itu sendiri. Bisa ada melalui tes khusus ada, yang kemudian ada ilmu grafologi dari tulisan tangan ada. Tetapi kan bagaimana keseharian di dalam rumahnya masing-masing, orang tuanya mendidiknya, lingkungan mendukungnya gitu kan. Kadang ada anak yang dari kecil lingkungannya orang tuanya penyanyi, akhirnya dia muncul menjadi penyanyi juga gitu kan. Oh, orang tuanya penari, tapi ada juga orang tuanya biasa-biasa aja. Tetapi begitu dia keluar di sekolah, dia melihat di luar dan kemudian ada ekstrakurikuler apalagi gitu ya, entah itu bakat
seni, entah itu bakat olahraga, terutama anak-anak yang kinestetik, anak-anak yang nggak bisa diam, dia lebih ke olahraga begitu. Jadi bisa saja ditemukan tidak hanya dari kecil, tetapi justru muncul kemudian ketika dia sudah melalui masa remaja bahkan tiba-tiba munculnya ketika kuliah, itu juga bisa saja terjadi karena lingkungan ini sangat berpengaruh dan membentuk seseorang menjadi sesuatu. Wah, keren ya. Ini quotes of the day. Lingkungan yang paling penting juga ya. Nah, kembali ke Sa Center ya. Ini kan mengenai public speaking begitu. Apalagi kita suka ngomong nih, cerewet banget nih Bunda. Dan kemampuan bercerewetnya mungkin belum terkontrol. Nah, ini kan kayaknya perlu juga les sama Bunda gitu ya. Ini mungkin bisa dijelaskan juga kapan sih sebenarnya Sa Center ini mulai didirikan atau mungkin mulai dibangun begitu? Jadi Sa Center didirikan mulai Maret 2016. Berawal dari pemikiran saya bahwa ilmu yang kita miliki itu akan bermanfaat jika dibagikan. Alhamdulillah kalau untuk MC, saya memang MC tidak hanya sampai dengan provinsi ya, bahkan ketika waktu itu Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ke Magelang tahun 2009, saya sudah MC Presiden waktu itu. Jadi istilahnya untuk RI 1 oke lah, apalagi kalau di di dunia public speaking, MC itu kepuasan batin itu ketika memandu acara dari awal sampai akhir sukses dan siapa yang dipandu saat itu kan gitu. Nah ketika sudah RI 1 alhamdulillah gitu ya. Kemudian ilmu yang saya sudah dapat, kemudian bagaimana saya mencoba untuk membagikan ilmu ini. Alhamdulillah saya juga dipanggil untuk beberapa narasumber bahkan sampai ke Rembang, sampai ke Semarang, di mana-mana gitu ya. Nah inilah hal-hal yang siapapun orangnya, jika punya keterampilan, jika punya kelebihan, ayo bagikan agar hidup ini lebih manfaat. Dan pemikiran saya, kenapa mempunyai Sa Center, ilmu itu jika digunakan, pahalanya akan terus mengalir jika digunakan oleh orang lain. Nah, berbekal pemikiran itulah maka saya mendirikan lembaga kursus dan pelatihan Sa Center, dan Sa Center adalah satu-satunya lembaga pendidikan dan keterampilan public speaking yang terakreditasi di Jawa Tengah loh. Wih, satu-satunya di Jawa Tengah nih? Iya. Luar biasa ya. Saya berusaha agar lembaga ini bukan lembaga yang asal ada dan berdiri, tetapi lembaga yang terakreditasi. Dan seperti Mbak kita mungkin tahu gimana sih persiapan akreditasi yang seperti itu gitu ya. Ini sudah kita lalui dan alhamdulillah ini merupakan sarana saya untuk berbagi ilmu manfaat. Ini udah lebih mantap lagi tuh yang melangkah. Karena untuk sertifikat Sa Center sudah laku nih sampai Kodampa di Ponegoro. Wih, luar biasa ya. Jadi yang mau masuk TNI gitu ya, silahkan melalui jalur talenta dengan bekal sertifikat Sa Center. Di sini pun ada kelas public speaking yang basic. Setelah basic selesai dan nanti berlanjut ke level 1. Dan hari ini kebetulan juga ada murid yang akan masuk TNI. Dia privat untuk sekarang ini masuk level 1. Jadi kalau yang basic itu dengan teori, yang level 1 ini sudah langsung praktek gitu. Jadi saya berharap bahwa ilmu ini bisa bermanfaat karena terbukti pada tahun 2017 siswa Sa Center sekarang sudah menjadi pas pampres berbekal sertifikat public speaking. Dan ketika DM saya, dia bilang, Bunda terima kasih, sekarang tugas saya adalah memandu acara dan juga membaca skep katanya di sana di Pas Pampres itu. Alhamdulillah. Oke, berarti ini ya Bunda ya, memang dari keahlian diri sendiri ingin ditularkan, ingin bermanfaat bagi orang lain sehingga mendirikan Sa Center begitu ya. Betul. Dari tahun berapa berarti Bunda? 2016. 2016. Sekarang udah 2020. Jadi udah cukup lama sih sebenarnya ya, dan udah terakreditasi nomor 1 se-Jawa Tengah loh sobat pendengar. Ini perlu dipikirkan juga loh untuk Anda mungkin yang pengen banget belajar public speaking, belajar ngomong di depan umum, karena sekarang kalau bekerja tapi kita nggak bisa ngomong kadang susah ya Bunda ya. Mau di ini kan juga susah. Betul. Ya. Jadi begini, sebenarnya ilmu komunikasi menjadi ilmu komunikasi pada umum sebelum kita beranjak ke public speaking gitu ya. Ilmu komunikasi ini diperlukan untuk semua profesi. Nah, bagaimana memilih kata-kata yang tepat, bagaimana etika kita berbicara, ini sangat mempengaruhi siapapun yang entah itu masuk dunia kerja atau dia bisnis atau apapun itu. Jadi ayo belajar mengenai komunikasi yang tepat sehingga bagaimana kita berbicara dengan pemilihan kata-kata yang tepat pula bisa digunakan di berbagai profesi.
Oke, nah ini untuk pemilihan kata dan tepat mengenai ilmu-ilmu tentang public speaking kita bakal ulik lagi nih ya sahabat pendengar ya. Ini kita kembali lagi ke SAS Center nih. Mungkin Bunda bisa menjelaskan di SAS Center itu ada apa aja dan mungkin kelas-kelasnya bagaimana. Nah ini mungkin udah pada kepo nih. Begitu silakan. ya. Ya, jadi SAS Center ini punya visi ya, menjadi lembaga pendidikan non formal yang mencetak pribadi yang beretika, yang kemudian berkepribadian dan juga punya karakter yang unggul dengan keterampilan yang dimiliki. Jadi ada public speaking basic level 1. Kemudian ada juga personality, pengembangan diri. Pengembangan diri ini biasanya saya akan tanya kepada yang masuk di kelas saya. Untuk apa? Untuk merubah rasa tidak percaya dirinya, karena murid saya dari umur 3 tahun sampai 61 tahun pun ada. Ada 61 tahun? Ada. Wow. Jadi beliau pensiun PNS, kemudian begini, Bu Sas, saya mau belajar menjadi jualan MLM gitu. Okay. Terus kalau presentasi gimana ya Bu Sas? Udah Ibu tenang aja, mari kita sama-sama belajar. Kemudian bahkan saya suruh membawa produknya, bagaimana dia menyampaikan kalau jualan produk itu harus seperti apa sih. Nah seperti itu. Jadi dan alhamdulillah sekarang beliau sudah selesai dan sukses di MLM-nya gitu ya. Jadi ini sebuah kebanggaan juga. Kemudian ada kalau untuk yang personality, ada anak muda yang Bunda saya ingin wirausaha. Baik, wirausahanya apa nak? Saya tanyakan. Bagaimana membangkitkan dia untuk percaya diri memulai usahanya. Dan sekarang salah satunya sudah membuka di depan Pak Jarat 3 minuman Kapkun atau apa itu namanya. Iya, teti gitu ya. Iya, teti gitu. Dan dia berhasil ketika dia, jadi sebenarnya gini, setiap orang itu hanya butuh trigger. Butuh pemantik semangat untuk dia menemukan dirinya untuk menjadi apa. Yang kadang-kadang tidak ditemukan di keluarganya, tidak ketemu di lingkungannya, tetapi ketemu dengan seseorang. Dan alhamdulillah jika Allah mempertemukan saya dengan orang-orang seperti itu gitu. Jadi kenapa harus menunda? Yang wirausaha itu begini, Bun, aku besok saya tanya, tujuan hidupmu apa? Impianmu apa? Apakah sudah merencanakan? Kalau perlu kamu tulis gitu. Setelah merencanakan, planning berikutnya apa yang kamu lakukan? Setelah saya tahu semuanya, dia tulis, saya baca. Kenapa harus menunda setelah Lebaran? Oh iya ya Bun, kalau bisa dilakukan sekarang kenapa nunggu besok? Saya bilang gitu. Oh iya, jadi lakukan sekarang apa yang bisa kamu lakukan, besok adalah bagian dari kesuksesan. Yes. Ke depan sukses itu diraih. Yes. Now or never ya, sekarang atau nggak sama sekali. Itu dia, harus bener. begitu. Berarti tadi ada public speaking juga, personality ada juga. Kemudian modeling anak, modeling muslimah ada juga. Dan kalau di ruangan ini adalah toko buku, karena nyambung ini lembaga pendidikan, kita jualan buku juga supaya ayo literasi, yuk seneng baca buku yuk. Meskipun sekarang banyak juga e-book gitu ya, tapi yuk manfaatkan, karena kalau kita mengasah otak kita selalu, maka kita menjadi orang yang tambah wawasan dan tentu akan bisa berbagi. Itu sangat mudah untuk berbicara kalau ilmu kita ada. Oke, berarti memang ada modeling juga, ya, public speaking dan personality. Ya. Dan itu prestasinya bagaimana Bunda? Mungkin bisa dijelaskan juga untuk siswa-siswanya? Alhamdulillah untuk anak-anak didik saya juara Duta Bahasa Kota Magelang, dia namanya Amarilis, anak SMP Negeri 1 Magelang. Alhamdulillah waktu itu juara 2 Kota Magelang. Kemudian 2 anak, 1 anak SMP 1, 1 anak SMP 2, aduh saya namanya lupa karena banyak muridnya. Juara bercerita tingkat Jawa Tengah, alhamdulillah. Kemudian juga untuk yang public speaking, selain tadi diterima sebagai TNI, juga menjadi presenter. Salah satu presenter di Magelang TV juga ada, Caca Presensa. Kemudian ada juga yang sudah laris laku di mana-mana, termasuk Dini, itu juga masuk di kelas saya, sekarang jadi MC. Sekarang kan ada komunitas MC juga di Kota Magelang. Dan mereka juga nih, Bunda kita mau ke tempat Bunda. Saya pikir ngapain rame-rame ke sini? Saya mau belajar sama Bunda. Akhirnya gini, Bunda saya tahu sekarang power pose itu apa gitu. Oke, Mbak Gita, kalau power pose kira-kira apa? Apa ya, ada power pose ya, kekuatan
apa nih? Aduh, apa ya Bunda ya? Jadi bagaimana membuat pose yang nyaman, tenang, sehingga ketika kita di hadapan banyak orang, groginya hilang. Nah itu tapi susah kadang yang ngedapetin, kadang kayak Gita nih suka ngomong tapi kadang nggak mendapatkan sesuatu yang nyaman begitu loh Bunda, masih kadang grogian, kayak power pose-nya belum bisa ngedapetin gitu, susah sekali ya Bunda ya. Bisa dilatih, bisa. Semuanya bisa gitu ya. Nah, tidak ada yang nggak bisa nih? gitu. Ini yang harus ditanamkan ke setiap orang gitu ya, bahwa ketika kita bilang bisa, maka bisa. You are what you think. Berarti harus bisa ya. Apa yang kau pikirkan itu yang terjadi. Jika kamu berpikir bisa, maka kamu pasti bisa. Maka pasti bisa. Oke. Oke deh Bunda. Nah Bunda mungkin bisa dijelasin juga ya bagaimana cara mungkin teorinya. Terus untuk melatih public speaking lebih dalam lagi mungkin bisa dijelaskan. Baik. Jadi begini, di kelas public speaking yang basic, kita memang tahu public speaking itu apa gitu, tahu. Kemudian belajar juga ada senam mulutnya juga ada. Mbak kita selama ini nggak perlu senam mulut ya? Senam sudah mulut, terbiasa iya, ya? mungkin di radio gini, iya nggak sih? Iya. Iya benar ya. Bahkan menurut saya udah bisa tuh senam mulut seperti apa, supaya lidah kita lentur gitu ya, supaya nggak beribet bicara gitu. Kadang-kadang menemukan kata yang tidak tepat gitu atau terlalu ribet atau gimana ya harus terlatih. Gitu. Kemudian tadi ada power pose, kemudian ada bagaimana kita ini ada beberapa nih, kalau perlu saya sampaikan ya, bahwa di dalam public speaking ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar public speaking, pengolahan suara, percaya diri dan mengatasi nervous, speaking power, kemudian senam mulut dan gestur, entertainment skill, kemudian praktek MC, praktek public speaking, dan jangan lupa semua murid Sah Center belajar untuk tata rias dan penampilan. Harus banget ini Bunda. Ya harus, karena apa? Mau jadi public speaker yang baik, kalau tidak bisa dandan, dilihat tidak nyaman gimana dong? Harus dilengkapi dengan pelajaran penampilan. Juga? Oh iya, kan belajar penampilan. Paling tidak tahu bagaimana mengenakan busana yang tepat gitu kan. Misalnya kalau ikat pinggangnya hitam, ya sepatunya hitam. Misalnya harus matching seperti itu. Meskipun sekarang ini kata Bunda, kan sekarang aman nih pakai batik di mana aja, bisa buat apa aja. Iya, kemudian bagaimana untuk rambutnya mau dibikin seperti apa. Begitu. Dan cowok pun kalau yang di dunia entertainment dia benar-benar dandan loh. Iya. Make up gitu iya ya. dong, iya dong. Kan dengan kamera, dengan kan harus menyesuaikan juga gitu. Tetap itu diperlukan. Karena kalau beladus di depan kamera gitu kan jadi kesannya gimana gitu ya. Maaf ya, bahasa beladus ini saya udah lama sekali nggak denger ya Bunda gitu. Aduh ini anak zaman kapan sih? Oke Bunda, mungkin kita akan ngobrol lagi lebih dalam karena saya cukup tertarik ya. Karena saya juga sebenarnya punya banyak masalah mengenai public speaking begitu ya. Dan ini tertarik juga untuk gabung kayaknya nih sama Bunda nih. Nah kalau misalnya untuk gabung gimana sih Bunda caranya begitu? Silahkan bisa dibuka di websitenya Sah Center atau di sahcenterindonesia.com langsung bisa dibuka juga. Bisa juga langsung menghubungi ke nomor WhatsApp. Dan juga di Instagram Sah Center juga ada, di Facebook juga ada, silahkan. Dan pendaftaran tentu untuk nanti berhubungan dengan staf dari Sah Center akan diberitahu lebih lanjut hal-hal lain yang terkait untuk pendaftaran, karena memang perlu juga identitas diri, foto dan sebagainya, karena nanti ada sertifikat itu. Gitu. Silakan hubungi langsung saja. Ya. Nanti di bawah di sini ya, sahabat pendengar ada nomor sama ininya, sosial medianya, mungkin Anda bisa ngepoin juga. Dan kita lanjut dulu ke Sah Center. Ini untuk menjadi public speaking atau public speaker ya, berarti public speaker yang baik gitu tuh gimana sih Bunda? Yang pasti percaya diri. Percaya diri. Kedua, kuasai materi. 3, tetap rendah hati. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menjadi orang-orang sombong, itu akan berakhir juga tidak bagus gitu ya. Kuasai materi dan mau belajar. Orang-orang yang pembelajar sejati adalah orang yang selalu menambah wawasan dirinya untuk
bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Misalnya, seorang MC yang handal bukan hanya membawakan acara dari awal sampai akhir saja kemudian say goodbye, bukan. Tetapi dari awal sampai akhir selesai, lancar, sukses dan berkesan. Berkesan gitu ya. Kalau tidak berkesan dia nggak akan diundang lagi. Apalagi sekarang kita sudah profesional gitu ya. Bahkan tanpa kita meninggalkan nomor HP pun gitu ya. Orang akan menghubungi kita, akan cari. Dan itu yang saya alami karena saya bertahun-tahun ya dari dulu sebelum ada era handphone, mereka cari sampai ke rumah. Gitu. Sampai ke rumah, datang ke rumah benar-benar mohon Bu Sas untuk besok MC acara karena saya ada dari Bapak Kapolres, besok MC-nya harus namanya Sasmiati Satyawusti, orang Armada, waktu itu saya masih bekerja di Armada, harus itu. Kemudian datang ke rumah, belum punya HP waktu itu ya, kalau telepon rumah ada, HP nggak ada. Terus ya itu, langsung ninggalin duit Mbak Gita. Saya bilang, maaf Bapak, saya tidak menerima ini karena saya belum bekerja. Tidak, ini saya sudah harus, Ibu terima besok harus bangun tanggal 1. Waktu itu tanggal 1 Juli, hari Bayangkari waktu itu. Jadi untuk Polres Magelang. Ya sudah, akhirnya itulah yang terjadi. Dan makanya berkesan itu penting. Ya, jadi lakukan dari awal menghantarkan acara hingga sukses, lancar, tidak ada komplain, tidak ada hal apapun. Terima kasih, berkesan. Besok dihubungi lagi, termasuk ketika saya MC Presiden dulu yang menghubungi justru EO-nya dari waktu kalau tidak salah Bapak Rizal Malarang yang waktu itu untuk event-event yang Bapak SBY waktu itu gitu. Wah, hebat banget ya, berarti memang harus ini ya punya penguasaan materi, harus percaya diri ya, dan memiliki kesan juga ya, harus rendah hati, ini juga paling penting. Tapi terkadang untuk menciptakan kesan ini kan berbeda-beda ya, banyak sekali MC, banyak sekali orang yang memang di pekerjaannya untuk ngomong di depan, tapi untuk memiliki kesan itu juga jarang ya Bunda ya. Itu dia. Kunci dari Bunda apa sih? Kesan, untuk menumbuhkan kesan itu Bunda. Setiap orang sebenarnya kan sudah punya inner beauty atau inner handsome masing-masing ya. Ayo inner beauty atau inner handsome-nya masing-masing ini tumbuhkan. Tahu cara menumbuhkannya? Gimana Bunda? Positive thinking, positive feeling, insya Allah positive speaking. Orang yang selalu berpikir positif, orang yang selalu berbaik sangka, ketulusan hati itu akan bekerja dan bicaranya tuh yang baik-baik, yang keren-keren, yang asik-asik, yang menyenangkan. Tuh. Positive thinking. Oke deh Bunda, ini speechless sekali ya saya Bunda. Dan untuk pertanyaan selanjutnya juga nih Bunda, kira-kira dulu memang dari kecil pengen bercita-cita seperti ini atau gimana Bunda? Kadang kan orang-orang juga kepo, ini seorang Ibu Sas memang dari kecil cita-citanya seperti ini atau baru menemukan ketika sudah dewasa atau bagaimana Bunda? Sebenarnya saya termasuk orang yang pendiam gitu ya, dari kecil tuh pendiam, gak terlalu banyak bicara. Cuma dari kecil TK itu saya memang sudah biasa tampil di hadapan orang. TK sudah mewakili TK Bustanul Alfa Aisyah Boton gitu ya waktu itu, untuk lomba paduan suara udah mimpin paduan suara. SD Magelang 6 waktu itu sudah ikuti lomba tari mewakili sekolahan gitu ya, lomba pramuka dan sebagainya. SMP 1 Magelang saya udah mewakili SMP 1 lomba pramuka sampai tingkat Jawa Tengah, dan di situ saya juga selalu juara lomba puisi, baca puisi gitu. Luar biasa. Kemudian ikut ensemble musik dan sebagainya. Jadi karena terasah selalu tampil di hadapan banyak orang, akhirnya seperti yang sekarang ini, waktu kuliah kemudian juga nyanyi di Akmil dan sebagainya, kemudian saya terjun di dunia public speaking seperti ini, kemudian di New Armada di mana ada keramaian, di situ ada saya. Jadi waktu itu saya 14 tahun bekerja di New Armada menjadi Kabag Humas waktu itu, yang otomatis saya juga harus bicara, dan saya memang sudah MC profesional. Pembukaan Bank BCA pertama kali di Magelang itu juga saya, alhamdulillah. Kemudian pembukaan BPR Arta Mertoyudan dari yang Magelang, kemudian yang Solo Tigo, kemudian yang Muntilan, Jogja itu juga alhamdulillah saya. Jadi era itu masih sedikit Mbak. Kalau sekarang MC kan banyak, dulu masih bisa dihitung dengan jari lah. Jadi saya waktu itu ya ada di mana-mana gitu, alhamdulillah.
Dan akhirnya itu berpikir untuk sekarang seperti ini, untuk membuka kelas ini, untuk berbagi ilmu manfaat yang tadi saya bilang gitu. Jadi cita-citanya sih enggak kemudian bikin sekolahan, enggak juga. Dulu bahkan pernah terpikir jadi seniwati aja ya, masuk isi gitu, tapi akhirnya berubah pikiran karena kuliah saya justru hukum gitu kan. Iya. Basicnya hukum. Cuma sekarang ini pun saya belajar mengenai NLP, juga hipnoterapi. Jadi silahkan yang barangkali punya masalah dengan fobia, masalah hal yang terkaitan ini, saya juga siap bantu untuk hipnoterapi. Oke, gitu. Berarti kalau untuk sahabat pendengar yang mungkin pendiam, ini juga nggak bisa dipungkiri juga ketika kita mau belajar untuk bisa berbicara, itu juga bisa ya Bunda? Silahkan. Dan ketika ada masalah yang terlalu berat juga bisa dong, SAS juga solusinya begitu ya? Insya Allah, bisa siap bantu. Oke, dan ini mungkin sesuatu yang sudah terwujud ya Bunda ya. Tapi ada dong pasti harapan yang pengen dicapai yang mungkin sampai sekarang belum bisa terwujud. Ini kira-kira apa Bunda? Sebenarnya saya membuat SAS Center ini juga dari salah satu impian saya. Jadi begini, silahkan buat 100 impian, 100 keinginan ditulis. Dan salah satunya waktu itu goal pertama saya punya lembaga kursus dan pelatihan ini terwujud. Tapi akan berhenti di sini? Enggak. Karena saya ingin membuka yang program entah itu di 1, entah di 3, entah S1 gitu ya. Kalau kayaknya membuat sekolahan itu menyenangkan, apalagi saya belajar dengan pakar-pakar di teman-teman di forum pengelola lembaga kursus dan pelatihan. Kemarin saya belajar dengan Dr. Suharsono. Beliau awalnya punya satu lembaga, kemudian punya banyak di beberapa tempat, akhirnya punya perguruan tinggi. Saya pikir, wow, keren ya. Jadi saya selalu belajar terus bagaimana. Jadi begini, ketika Colonel Sanders membuat KFC, dia sukses bukan di usia muda loh. Iya. Dia di usia 62, 65 gitu ya. Kenapa kita tidak? Jadi jangan pernah berhenti untuk produktif selagi Allah memberikan kesempatan waktu untuk kita bisa bermanfaat. Itu sih. Oke, selagi kita punya waktu, kita lakukan hal-hal yang positif dan produktif ya. Jadi daripada anak muda sekarang, karena juga ada yang masih memikirkan, terlalu memikirkan, kadang nggak maju-maju, nggak terlalu banyak bergerak begitu ya, karena banyak mikir ya Bunda. Kadang juga masih malas-malesan di kasur, ketinggalan banyak orang di sana sebenarnya Bunda. Nah ini sebuah gebrakan begitu ya. Ya pasti Dari apa Bunda sih? Sas. Duit. Oke. Duit bisa DUIT. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Wah, oke. Tapi bisa juga do it. Hah? DOIT, do it. Lakukan sekarang, nggak usah tunda besok. Iya. Gitu. Mantap, lakukan sekarang ya. Oke, selanjutnya nih Bunda. Output dari SAS Center sendiri kan mungkin ada entrepreneur juga ya, bener gak sih? Bener gak? Oke. Dan nah menurut Bunda ini entrepreneur menjadi mata pencarian utama. Ini seperti apa sih peluangnya? Apalagi sekarang kan udah maju ya eranya ya, ini bagaimana? Dunia wirausaha entrepreneur ini menjadi bagian yang sangat luar biasa. Kebetulan saya juga sering diundang oleh Dinas Koperasi untuk motivasi bagi UMKM. Media sosial sangat membantu sekali sekarang ini. Dan wirausaha ini adalah salah satu cara untuk kita bisa menghasilkan. Nah, bisa dilakukan dari hal yang paling sederhana adalah memanfaatkan handphone. Handphone sekarang kan udah pinter-pinter. Tinggal bagaimana handphone ini dimanfaatkan untuk hal yang positif atau tidak, yang produktif atau tidak. Nah, jangan hanya berpikir, aku kan harus punya modal. Modal itu sebenarnya yang paling terbesar itu diri kita. Misalnya nih, kalau orang bilang, kan aku tidak punya modal berupa rupiah. Tahu nggak, mata ini harganya berapa? Tangan ini harganya berapa? Mulut ini harganya berapa? Di total aja satu badan ini harganya berapa? Nggak ternilai. Ini tuh modal sebenarnya. Ini yang kadang-kadang mereka nggak sadari itu. Yuk mulai dari sekarang. Siapapun anak muda sekarang, kreatif, produktif. Sekarang ini juga bikin YouTube juga bisa. Mau main apapun bisa. Dan berdagang itu juga bisa. Apa sih yang tidak mungkin? Karena memang eranya sangat terbuka. Tinggal mau atau tidak. Mau atau tidak. Oke, share motivasi dong Bunda. Untuk terakhir mungkin buat sobat pendengar juga pengen mendengarkan kalimat-kalimat indahnya Bunda. Dalam hidup
setiap orang pasti ingin sukses. Sukses bisa diraih oleh siapa saja, tetapi yang penting adalah mulai lakukan dari sekarang. Bikin impian, buat planning, dan wujudkan. Sukses hak semua orang, tinggal kita mau mewujudkan sekarang atau tidak sama sekali. Do it, lakukan, now. Sukses untuk semuanya. Wey, luar biasa Bunda Sas ya. Lakukan sekarang sahabat pendengar atau tidak sama sekali. Jadi jangan terlalu banyak mikir. Kita kalau terlalu banyak mikir dan berhenti di tempat, kita akan ketinggalan jauh sama orang lain. Gitu ya Bunda ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bunda. Sama-sama. Luar biasa sekali pagi hari ini. Kita juga banyak belajar ya. Dan kapan-kapan kita bakal main lagi kayaknya gabung sama Bunda. Begitu ya. Silakan dengan Boleh senang ya? hati. Oke. Tetap tanamkan semangat untuk menjadi orang-orang sukses, karena sukses adalah pilihan. Amin, terima kasih Bunda atas waktunya. Dan buat sahabat pendengar juga, terima kasih sudah menyimak kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga ya untuk selalu intip channel YouTube kita Magelang FM. Jangan lupa juga buat subscribe, buat like, buat komen, dan buat share ke sahabat-sahabat yang lain. Dan buat sahabat pendengar juga yang kepo video-video ngopi, bisa juga ya langsung aja cek channel YouTube Magelang FM. Dan untuk sahabat pendengar, jangan lupa juga untuk selalu saksikan Ngobrol Pagi setiap hari Senin jam 8 pagi cuma di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semua. Amin. Bye-bye.